Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio membuat saya berbinar-binar hari ini karena setelah sekian waktu terjeda, akhirnya kembali ada program yang setia menemani Anda, terutama pas weekend ya. Akhir pekan, apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga tetap semangat, tetap bahagia tentunya, itu yang kita harapkan, dan tetap bersama dengan Palem Turi, paguyuban alumni SMA Negeri 1 Kediri ya. Luar biasa karena dari waktu ke waktu kita terus bisa bersinergi, terutama untuk berbagi inspirasi dalam bingkai success story. Inilah yang ingin kami bagi untuk Anda semua, dan semoga selain memberikan manfaat, kami juga bisa membuat Anda semakin terinspirasi dengan kisah-kisah sukses yang ingin kami sampaikan dalam program podcast di siang hari ini. Saya sapa narasumber yang sudah hadir, Kang Mas Bakyu. Assalamualaikum. Baik, selamat siang juga. Aduh, senang sekali ya. Ini adalah senior, suhunya suhu, masternya master, begitu, core of the core. Ya, beliau adalah Mbak Sri Yulistiani dan juga Mas Maki Ali. Kalau saya sebutnya Mbak Yulis nih, Mbak Yulis ini dari angkatan tahun 79. Wow. Kalau Mas Maki Ali dari angkatan 77. Mungkin di antara Anda tidak pangling dengan beliau berdua, karena beliau berdua kiprahnya terutama dalam dunia pendidikan di Kota Kediri itu udah luar biasa sekali ya. Mulai dari Bapak Ibu guru awalnya, kemudian kalau Mas Maki terakhir kepala dinas pendidikan dan di inspektorat juga ya. Aduh, nanti boleh deh cerita-cerita. Ini ceritanya jeruk minum jeruk dong ya kemarin ya. Nanti boleh cerita, berbagi cerita suksesnya dengan kami. Kalau Mbak Yulis nih terakhir kemarin juga menjadi kepala di SMA Negeri 1 ya. Ya, satu cetakan rekor yang mungkin luar biasa untuk kami semua ketika alumni bersinergi, dan itulah yang memang ingin kami sampaikan terutama dalam tema di siang hari ini tentang bagaimana sinergi dalam rangkaian kegiatan reuni akbar ke-6 Palem Turi. Ya, baru saja sukses ya perhelatan. Selamat dan sukses sebelumnya, luar biasa. Padat jadwalnya, rapat gitu, tetapi kita enjoy aja ya, karena memang kerja sosial, betul, kerja sosial, gotong royong, nih kerja bakti begitu, tapi sepenuh hati, itu yang ingin kami contoh. Dedikasinya luar biasa. Ada penyebutan begitu ya Mbak Yu ya, husnul khotimah begitu. Wow. Kalau saya boleh apresiasi, dan kami semua mungkin karena pemirsa Doa TV juga melihat kilas tayangannya dalam program liputan khusus, itu luar biasa sekali ya Mbak ya. Hanya Palem Turi yang bisa menyelenggarakan acara yang betul-betul guyup di sana, dan bisa mencerminkan betapa sebetulnya sebuah ikatan alumni itu adalah media selain sebagai penyambung silaturahmi, tapi juga penyambung banyak hal gitu ya. Nanti boleh dibagi ceritanya. Ini ceritanya saya suruh ngerosting dulu ya. Mas Maki Ali. Hari ini setelah Purna lebih menekuni dunia pertanahan alias Pak Tani begitu. Betulkah begitu Mas? Betul. Iya. Boleh cerita sedikit histori pengalaman di Kota Kediri yang kami bangga sekali ketika Anda saat itu bersama dengan kami membangun dunia pendidikan yang luar biasa. Awal karir dari SMA 1 kemana nih Mas? Iya. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Kami Maki Ali dulu lulus dari SMA 1 adalah tahun 1977. Kemudian meneruskan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Jember. Setelah itu sebelum lulus masih sarjana muda, alhamdulillah kita diterima di PNS di Pemda Kota Kediri. Langsung balik pulang kampung ya? Langsung pulang kampung, baik. Ditugasi di inspektorat. Kemudian setelah itu dalam perjalanan karir sampai bertugas di dinas pendidikan, dinas perdagangan, dinas pendapatan. Kemudian sampai yang terakhir kembali di inspektorat dan pensiun di sana. Baik. Wow. Jadi istilahnya tua begitu ya. Kalau sedikit saja di sini juga ada sebuah, sebelum ke profesi yang memang sebagai praktisi, saya lebih tepatnya menyebut seperti itu ya. Kalau Mbak Yulis kan akademisinya ya, ada
moto yang dibangun, yaitu jaya masa remaja, mulia di hari tua, mati masuk surga. Amin. Gitu ya. Tidak berani naksir cewek jomblo terus sampai nemu jodoh, benarkah? Oh. Karena kalau punya dari beliau kan sepertinya mantannya banyak nih. Gimana tuh Mas? Ya memang sejak muda saya ada di dinas di pendidikan, kemudian merangkap di sekolah agama. Tentunya tidak berkesempatan. Fokus bener ya, fokus bener begitu. Kemudian setelah lulus langsung kerja, kemudian setelah kerja sampai menemukan jodoh sudah kerja. Masya Dengan Allah. demikian kami belum sempat sebenarnya kepingin naksir. Ya, tapi ya SMA mungkin. Oh, saya boleh korek ya. SMA Iya. tidak adakah mantan? Kan tidak ada mantan guru ya. Mantan teman ada nih, mantan yang spesial tidak ada di SMA 1 dulu Mas. tidak berani. Tidak berani lebih tepatnya ya. Ya, ini harus dicontoh oleh Anda semua ya. Tidak berani diperlihatkan tapi di belakang ya. Di belakang, waduh bahasanya. Tapi memang ada hikmah pasti ya. Kenapa pada saat itu Mas Maki Ali memang di situ jalurnya, atau dari awal sudah bercita-cita di dunia praktisi pendidikan begitu terutama? Ya, saya ingin mengabdi kepada orang tua. Tentunya itu didikan dari orang tua saya. Asli mana sih Mas Maki? Dari Manyaran, Kecamatan Grogol dulu. Oh iya, iya. Sekarang di Kecamatan Banyakan ya, betul. Aduh, Mangga Podang nih. Bentar lagi musim. Oh Jadi, iya. mungkin tidak berlebihan, memang didikan orang tua. Sekolah umum silahkan, tapi jangan meninggalkan pendidikan Agama, baik, luar biasa. Itu yang harus kita contoh bersama ya Mbak Yu. Saya geser sebentar ke beliau nih. Kalau Mbak Yu siap di roasting enggak nih? Ini tugas baru ya Mas Ica ya. Baik. Kalau Mbak Yu sendiri hari ini terakhir di UT ya. Iya. Masih tetap ngeyel begitu. Tapi saya tahu konsistensi. Waktu luang. Betul supaya sekali. tidak pikun. Oh gitu ya, gitu ya. Tapi saya lihat Mbak Yulis memang sebetulnya belum pantas kalau purna. Oh, iya. Karena awet saya, nih mohon maaf, saya pertama kali bertemu beliau sekitar tahun 96 ya, 96-an. Sudah seperti ini. Kecantikan, kemudian sumringahnya dan humble begitu lebih tepatnya ya. Memang smiley face itu selalu melekat pada beliau, itu yang saya ingat. Mau dalam situasi apapun. Iman juga. Aduh, jadi pahalanya tuh udah segunung nih Mas dari senyuman aja nih ya. Kalau Mbak Yuli sendiri memang konsisten di akademisinya ya, Insya Allah. sebagai ibu guru, meskipun pada akhirnya juga berkarir memang harus seperti itu ya. Boleh cerita dari SMA 1 pada saat 79 bagaimana? Saya lulus dari Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang untuk pemirsa semuanya. Oke. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan pada siang hari ini. Akan kami ceritakan sedikit Mbak ini Baik. terkait dengan pendidikan kami, bahwa pada tahun 79 kami lulus dari SMA Negeri 1 Kediri, kemudian berlanjut di kalau sekarang Universitas atau pendidikan ya. Ya, kalau dulu IKIP namanya. Mana tuh? IKIP Surabaya ya, baik. IKIP Surabaya S1 mengambil jurusan kimia. Sebenarnya memang dulu tuh pengennya jadi kimiawi lah, pengennya jadi ke farmasi, tapi sama orang tua nggak boleh. Gitu. Kamu jadi guru saja. Waduh, ini semuanya betul-betul patuh pada orang tua ya. Qurrata ayun, membanggakan orang tua begitu istilahnya. Wow. Dan konsisten pada saat itu. Oke, kalau begitu saya sudah di ini saja mengajar begitu ya. Iya, mengajar. Kebetulan kami ngambil jurusan kimia dengan harapan nanti bisa tidak jadi guru, masih ngeyel tidak jadi guru. Oh ya? Masih ngeyel. Wah ini. Ya. Tapi Apa yang akhirnya dicita-citakan? S1 pada kesempatan saya harus jadi guru. Baik. Akhirnya ya apa boleh buat, kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengabdi ke pendidikan. Begitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Ya. Kemudian saya mengabdi di pendidikan sebagai guru diangkat tahun 86 sebagai guru SPG SPG. negeri. Baik. Jadi yang paling terakhir itu saya. Oh.
Kemudian Setelah itu ganti alih fungsi ya. alih fungsi menjadi SMA Negeri 7 itu. Baik, SMA ya, Negeri betul. 7 mulai 86 sampai 2010. Baik. 2010. Jadi ada 25 tahun saya mengabdi di SMA 7. Wow. Kemudian ikut tes yang diawasin oleh Bapak Mas Maki ini. Udah lirik-lirik Kepala ya sekolah. pada saat itu. Tapi tahu kalau Nggak dulu tahu, satu, nggak enggak tahu. Tes murni untuk kepala sekolah, alhamdulillah 2011 lulus dan bulan Februari diangkat di kepala sekolah SMA Negeri 6. Masih 6 ya, 2 baik. tahun mutasi di SMA 3 Kediri, Betul. 5 tahun mutasi di SMA 7 Kediri, kembali lagi ke SMA 7. Ya. Jadi dulu guru SMA 7 menjadi Terus sekarang memimpin teman-teman ya, teman-teman ngajar pada saat Iya. itu. Baik. 1 tahun dimutasi di SMA 1 yang menjadi sekolah saya dulu. Betul. Dan Karena pensiun di situ. oh, terakhir berarti di Terakhir SMA di 1 SMA itu ya. 1, Ini keren loh ya. Satu-satunya ibu kepalauan teh memang ibaratnya tuh tegas, punya dedikasi itu kan terlihat sekali Mas Maki ya. Pada saat itu kalau Mbak Yulis itu sebetulnya apa yang membuat Mbak Yulis cukup disegani gitu? Apa yang membuat seperti itu? Saya lihat Saya nggak tahu ya, pokoknya contoh ya SMA 3. SMA 3 kan dari awal belum ada Mbak Yulis ada, wah ini prestasi udah moncer begitu. Kemudian pindah ke SMA 7. SMA 7 juga begitu. Yang awalnya agak cooling down, ini akhirnya melesat lagi. Iya. Terakhir di SMA 1. Kalau SMA 1 kan memang bentukannya memang luar biasa sekali ya Mbak Yulis ya. Ya alhamdulillah kalau dimanapun tempatnya itu berada, kita kerja sesuai dengan tupoksinya, kita guyup dengan teman-teman, itu yang menjadi moto kami. Asalkan guyup semuanya itu menikmati dengan enjoy, mengajar dengan enjoy, insya Allah akan bisa berjalan. Karena itu mungkin motonya seperti ini ya, Iya. pekerjaan apapun Iya. jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Iya. ikhlas dan baik akan memperoleh kesuksesan. Amin. Memang seperti itu ya Iya. motonya, baik ikhlas, Iya. sungguh-sungguh, baik sama semua orang, alhamdulillah. sepakat tentang itu. Sepakat, Semoga ya. pemirsa semua juga paham ya bahwa ini adalah moto. Kadang kita perlu untuk punya moto hidup karena memang itu adalah pegangan kita begitu ya. Iya. Oke. Dan kalau flashback sebentar ke pengalaman pada saat sekolah yang paling berkesan pada saat itu. Kalau Mas Maki Ali kan memang cenderungnya lebih ke aduh Iya. saya biasa sampai mantan aja nggak punya. Bagaimana dengan Mbak Yulis? Kalau dulu itu istilahnya ndablek ya. Oh ya? Nggak nakal tapi ndablek. Kalau istilahnya kalau nakal bukan nakal masalah narkoba kelek-kelek enggak, tapi kita itu kompak. Satu kelas itu meninggalkan guru bahasa Inggris. Loh, wah ini. Satu kelas meninggalkan guru bahasa Inggris untuk berjalan lewat belakang, lewat paret itu. Iya, Satu iya. kelas, satu kelas. Untuk apa coba? Demi apa coba? Bolehkah saya tahu pada saat Jangan. itu? Astaga. Akhirnya Segitunya. diskors 3 hari. Satu kelas. Satu kelas. Sama kepala sekolah waktu itu Pak Dewa Mimbar, diskors tidak boleh mengikuti mata pelajaran matematika. Nah kan yang ditinggal bahasa Inggris yang nggak boleh Sama diikuti matematika. matematika. Enak dong. Kan biasanya gitu ya. Kalau saya suruh ninggalin matematika seneng-seneng aja nih ya. Nggak tahu kalau Mbak Yulis Sama Bu Tirta itu dikeplokin. gimana itu? Kan masih sawah ya, Ya, sama-sama ya, kan di belakang sawah, parit belakang ya, parit masih sawah, kita kelihatan kalau rawa-rawa. berderet jalan gitu. Sepedanya sudah diatur sebelumnya. Besok tidak usah diparkir di sekolah. Satu kelas. Masih tetap nyambung dengan kawan-kawan di satu kelas Insya Allah itu masih nyambung. dan Semuanya. Kemarin tambah waktu reuni akbar bisa nari. oh iya Tampil. oh iyalah dia kan dancer juga nih Mas Aki, ini keren loh ya, masih akrab dengan dunia berlenggak-lenggok yaitu line dance, bahkan salah satu grup yang mungkin bisa kita kenali selalu tampil ya, apa Mbak namanya Line di sana? Dance Palem Line Turi. Dance Palem Turi itu memang ini sering tampil begitu ya dalam banyak acara Ya, begitu sering ya. latihan, kemudian rekaman gitu. Kalau saya melihat sepertinya Mbak Yulis ini memang betul-betul ada di zona saya menikmati begitu ya, benar-benar saya menikmati kok begitu, termasuk ketika hari ini masih eksis di Iya. UT,
Saya menikmati begitu ya. Iya, semuanya itu kita syukuri karena kita diberikan kesehatan. Oke, jadi untuk Anda yang mungkin juga butuh informasi tentang bagaimana UT di Kediri hari ini, nih dia ada Mbak Yulis, nanti bisa ditanya-tanya. Beliau juga tidak pelit kok untuk bisa berbagi informasi dengan kita semua, karena memang itu lagi dibutuhkan ya Mbak ya. Semakin kesini semakin berubah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Karena itu ketika hari ini semua sudah berubah, kemarin new normal, sekarang new challenge, aduh semuanya berubah termasuk harga-harga. Itu yang membuat kita kadang-kadang memang harus sedikit memilih berjeda agar kita tetap bisa berdamai dengan diri kita sendiri, termasuk ketika menggali informasi yang sifatnya success story seperti ini. Kehadiran Mas Maki Ali dan juga Mbak Yulis tentu bisa memberi warna untuk kita semua pemirsa, karena itu simak kami tidak hanya di kanal lokal, kami juga hadir lewat streaming YouTube. Jadi kalau Anda mungkin di akhir pekan ini sedang ada kesibukan, ingin bergeser, monggo nyumangga akan, tapi tetap Anda bisa mengikuti sampai akhir lewat streaming YouTube-nya. Baik, kembali ke tema. Kalau kita tadi udah cerita banyak ya tentang bagaimana hari ini rupanya Palem Tour itu eksis sekali. Kalau Mas Maki Ali kapan tepatnya gabung ke Palem Tour ini? Jadi sejak 2006. Baru 2006 ya. Gimana cerita itu? 96, kemudian 2001, kemudian 2006 ketemu dengan teman-teman ini, akhirnya keterusan sampai hari ini. Ini dari dulu pada saat bertugas atau sekolah sama sekali tidak pernah mengenal beliau, Mbak Yulis? Ya, ini saya boleh Kakak kelas. Iya, harusnya kan selisih 2 tahun aja ya, 77 ke 79 tuh. Kebetulan kalau boleh saya menambahkan, Mbak Yulis jadi kepala sekolah itu melalui tes. Ya. Yang memberikan materi testing atau pelaksananya itu sebagai ketuanya Pak Dewa Mimbar. Ini Bapak dan kepala yang dulu menghukum. Yang dan menghukum. Tidak kenal satu sama lain. Dan kalau ada yang tanya nilai saya berapa, tanya langsung kepada Pak Dewa. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani ya pada beliau. Jadi memang lulus murni. Lulus. Dewan Pendidikan ya Pak? Ya, di Dewan Pendidikan. Ya. Dan beliau luar biasa. Artinya memang ada kompetensi pada Mbak Yulis pada itu kan, udah ada buktinya. Itu adalah the real testimony. Bukan karena sesama Palem Turi. Oh iya. Toh memang tidak mengenal. Tidak kenal. Sama sekali, belum kenal ya berarti. Baru kliknya tahu kalau oh kamu di sini begini. Itu mulai kapan tuh? Ya, setelah gabung di Palem Tour itu. Oh gitu, 2006 itu ya. Oke. 2006 itu baru tahu. Baik. Kalau sesama Palem Tour. Kadang begitu ya, kadang begitu, hidup tuh aneh. Kita kemarin pernah berjalan bersama, terjeda sekian waktu, ketemu lagi, oh iya kita pernah ya bersama. Pasti begitu ya Mas ya, baik. Jadi rupanya Palem Tour ini adalah energi ya, energi benar. Kalau saya lihat di dalamnya juga beliau-beliau yang luar biasa dengan background lintas angkatan, tapi toh tidak menghalangi sebuah tujuan mulia. Karena tidak membedakan status apapun. Betul. Dan kalau Mas Maki Ali sendiri baru 2006 bergabung, termotivasi oleh apa itu? Jadi begini, kita melihat ada satu paguyuban yang bisa mempersatukan lintas angkatan, lintas profesi, kemudian lintas jenjang karir. Betul. Itu tidak ada bedanya. Kemudian kita coba dalam musyawarah nasional ini kita bikin satu struktur yang terstandar. Jadi ada Palem Turi pusat, ada Palem Turi wilayah, betul. ada Palem Turi angkatan. Iya. Sehingga masing-masing diberi wadah untuk bisa berkarir di situ. Begitu. Iya, untuk mengabdikan kepada masyarakat. Jadi merasa nyaman ya, Mas Maki ya. Jadi mungkin kalau belum terwadai di angkatan bisa bergabung di wilayahnya. Kalau bergabung di wilayah tentunya angkatan akan mengenal. Begitu. Dengan demikian secara struktural ini punya tanggung jawab masing-masing. Pentingkah untuk bergabung dalam sebuah ikatan alumni seperti itu? Tentunya ini adalah satu keniscayaan. Kalau memang jadi lulus atau pernah sekolah di SMA 1, tentunya mereka punya ikatan secara emosional.
Baik. Kebetulan saya ketemu adik-adik kita pada waktu kuliah di Jember. Ya. Dari mana, Dek? Dari Kediri SMA mana? SMA 1. Itu rasanya seperti kakak beradik yang ketemu begitu. Sampai segitunya. Padahal nggak kenal sama sekali. Kenal. Cuma denger SMA 1 gitu aja udah langsung. Bahkan ketika dalam sesi lain nih cerita, mohon maaf cerita sedikit. Ada saya undang, beliau adalah salah satu mentor di Garuda Indonesia, Mas Tias Mono, dengan lantang menjawab, bahkan Mbak Yuni, saya buat skala prioritas bagi mereka yang memang berasal dari Kediri, apalagi SMA 1 segitunya. Artinya memang primordialis ini muncul seketika begitu ya, Mas ya? Saya pernah naik bis, kemudian ngobrol dengan seorang adik gitu. Dia dari mana? Mau kemana? Dari Kediri. Ya. Kediri, sekolah SMA-nya di SMA 1. Oh ya, saya kebetulan SMA 1 lulusan tahun 77. Beliau itu mereka berdiri mempersilahkan saya. Oh, langsung ya. Baik, ini suhu ini. Suhu sudah di depan saya. saya. Seniornya dipersilahkan. Iya, baik. Ya, semacam itu. Mbak Yulis juga seperti itu? Sama ya, rasanya apa ya, ada ikatan lah. Kalau sama alumni itu ada ikatan, walaupun kita kadang-kadang nggak kenal. SMA 1, kalau memang agak tua kita punya etika ya. Ini kan ya, yang kita harus paling nggak ya, walaupun kita nggak ada perbedaan tapi tetap menghargai. Gitu, baik. Tapi satu hal juga ya, kadang ada yang menggunakan alumni itu sebagai alat begitu ya. Mungkin di sini juga ada himbauan terlebih. Saya ke Mbak Yulis dulu. Banyak di antara teman-teman yang tidak langgeng ketika dia bergabung dalam ikatan alumni, karena memang dari awalnya sudah ada niatan bahwa ini bisa jadi alat, misalnya alat politik saya begitu. Kemudian alat motif ekonomi saya begitu. Kalau dengan yang seperti itu gimana tuh, Mbak? Ada nasihat khusus nggak? Sebenarnya kalau kita sesama alumni, Ya. seandainya ada niatan seperti itu, saya yakin sebetulnya niat yang kecil lah istilahnya. Tapi kalau sudah bergabung dengan Ikatan Alumni Palem Turi SMA Negeri 1 Kediri dan sudah nyemplung di situ, Ya. pasti itu akan hilang. Baik. Iya. Mas Maki menambahkan. Kalau itu punya sesama pebisnis dan itu sesama alumni, rasanya itu semakin dekat. Gitu ya. Ya, sehingga saking mendukung Dan tidak apa-apa deh. Begitu tapi kan? tidak mengganggu dalam hal bagaimana mereka untuk berbisnis. Oke, politik juga ya. Tapi kalau Silakan. politik seyurianya tidak. Oh, jangan ya, jangan. Baik, ekonomi oke. Mungkin ya. kalau Saling sharing mendukung, banyak saling hal, mengisi mungkin. banyak hal ya. Iya. Ya, sepakat. Asal jangan CLBK. Itu bahaya juga itu ya. Baik. Kalau ada CLB kan kita harus mengingatkan. Ya, awas ya. Remnya harus cakram begitu. Baik. Sekali lagi bahwa sinergi dalam rangkaian kegiatan reuni akbar ke-6 Palem Turi sebagai tema kita di hari ini. Saya mengingatkan bahwa memang ada 2 momen besar kemarin ya. Diawali dengan workshop ya, sebagai awal, kemudian dilanjutkan dengan yang terakhir rangkaian reuni akbar, yaitu munasnya untuk formasi baru begitu, squad baru nih ya. Ya, saya mulai dulu dari Mbak Yulis untuk sedikit saja memberikan intro bagaimana kemarin acara workshop itu terselenggara. Iya. Terima kasih Mbak Yuni. Alhamdulillah bahwa untuk memang paguyuban alumni SMA Negeri 1 Kediri itu memang sudah terbangun sejak 1966. Kalau tidak salah sudah 36 tahun ya. Ini sudah lama sekali dan eksis dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Dan eksistensi ini diwujudkan dengan adanya agenda 5 tahunan. Baik. Agenda 5 tahunan diantaranya yaitu reuni akbar itu. Baik. Nah, dalam menyongsong reuni akbar itu ada suatu momen yang saat itu dipakai untuk menggalang suatu persatuan alumni, yaitu kegiatan workshop. Dan workshop tahun ini merupakan workshop yang ketiga. Workshop yang pertama dilaksanakan 2011, yang kedua dilaksanakan 2016, workshop ketiga ini baru tahun 2022 karena mengingat 2021 harusnya sudah berjalan, tapi karena masa pandemi baru terrealisir tahun 2022. Begitu. Iya. Baik. Jadi workshop ini memang dengan tujuan bahwa satu yaitu memupuk tali silaturahim
antar pengurus, aktivis, relawan yang mungkin bisa tergabung menjadi satu, jadi skala nasional untuk mempersiapkan reuni akbar. Baik. Dan yang kedua itu memang workshop ini digelar dalam rangka untuk mereview atau mengulang atau menyempurnakan ADART yang pernah dibuat, kemudian pelaksanaan program yang akan datang. Baik. Kan kemudian satu lagi untuk menyusun menjaring dari pengurus yang akan datang periode 2022-2025. Berarti workshop itu pemanasannya dulu ya, Iya, sebelum awalnya, menuju iya, ya awalnya. menjaring pengurusan. Ada tema Karena, khusus yang diambil pada saat itu Mbak Yulis? temanya apa ya, lupa saya. Menyatukan potensi untuk dalam bersinergi Palem Turi. Menyatukan Iya, potensi ya. ya. Jadi dari situ sudah mulai buka-buka rencana ya. Iya. Jadi, Bagaimana nanti untuk menggeser setelah workshop itu ada beberapa ya pemateri dan materi yang disampaikan pada saat itu. Jadi juga termasuk pertanggungjawaban untuk pengurus lama dalam masa berakhirnya masa bakti. Baik, Ya. baik. Terus yang berikutnya dalam workshop itu diacarakan juga selain ada diskusi yang representatif terkait dengan penyusunan program, kemudian menyempurnakan ADART dan penjaringan pengurus, dan juga ada tambahan-tambahan program yang nanti dipakai sebagai acuan untuk program kedepannya. Begitu. Termasuk dari narasumber yang lama yang diundang. Terima kasih pada Mas Mulatno yang sudah bergabung dengan Palem Turi juga. Iya, baik, SMA 2 ya Pak. Tapi beliau kan praktisi dan memang sedang aktif eksis untuk di SPR. Iya, SPR Sekolah Peternakan Kebetulan Rakyat. banyak yang berminat untuk SPR itu juga. Baik. Ya, pada saat itu kemudian ada juga dari program Yayasan Palem Turi yang menyampaikan, kebetulan beliaunya Mas Wahab saat itu, dan juga ada sedikit untuk refreshing dari angkatan 77 Mas. Yes. Mas Dr. Budi Winarso pada saat itu ya, betul. Dengan guraunya yang Ada ngeri-ngeri sedap begitu ya. Saya juga hadir pada saat itu, luar biasa ya. Waktu sebanyak 2 hari, mulai dari hari Sabtu, kemudian berakhir di Minggu dengan padat bener jadwalnya, betul. Alhamdulillah peserta yang hadir sangat luar biasa dari berbagai perwakilan wilayah Palem Turi, perwakilan angkatan dan pengurus, semuanya bisa hadir. Kurang lebih undangannya harusnya 120, tapi yang hadir kurang lebih 141. Begitu. Wah, di luar ekspektasi. Tapi tidak perlu diragukan lagi tentang bagaimana itu adalah satu awal menuju ke reuni akbarnya ya, Mas ya. Baik. Hasilnya pada saat acara 2 hari itu akhirnya ketemu ada formulasi apa tuh, Mbak? Alhamdulillah sudah terbentuk untuk semacam draft dari penyempurnaan ADART, kemudian penjaringan pengurus yang sudah dibahas dalam diskusi itu, kemudian revisi dari penyempurnaan yang program kerja, pertanggungjawaban, alhamdulillah sudah bisa diterima dengan baik. Efektif, efisien ya, benar-benar. Dengan waktu yang sangat sangat singkat. Bahkan juga ada, saya ingat betul flashmobnya ya. Sekali lagi selalu ada action dari line dance gitu. Aduh, itu bikin suasana nggak tegang, fresh terus. Dan disitulah benar-benar teruji sebuah kerjasama guyupnya Palem Turi di sana. Meskipun tentu ada juga percikan ya, di mana saking ingin memiliki Palem Turi makanya muncul banyak usulan-usulan begitu ya. Baik, itu luar biasa. Ada dinamikanya, tapi alhamdulillah dengan kekompakan dari seluruh panitia, dari seluruh peserta, insya Allah guyupnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan ini nahkoda utamanya ya. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana reuni akbar terselenggara. Kebetulan munasnya kemarin digawangi langsung oleh Mas Maki Ali, sudah hadir beliau. Saya akan sambung kembali kebersamaan kita, tapi kita ikuti dulu jeda iklan berikut ini. Saya akan kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar.
Sekarang saya lagi makan di Soto Lamongan Cak Sandi. Porsinya besar, banyak pilihan menu dan lauk, dan harganya juga terjangkau. Buat teman-teman yang ada di Kediri atau yang lagi di Kediri, bisa mampir ke Soto Lamongan Cak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku sama Bang Ukil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sandi, Bang Ukil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sandi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sandi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar Kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sandi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Telepon 085 335 017 009. Menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Setelah sukses menjadi parameter perkembangan musik dangdut di Jawa Timur, kini kami hadir kembali menemani malam Anda bersama artis-artis topnya Jawa Timur. Mempersembahkan program baru dengan konsep asyik yang akan memberikan hiburan serta menemani kegalauan malam Anda. Jangan lewatkan, tayang setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live dari Studio 1 Doha TV. Dangdut Metre, Jan Metri Goyangane. Sinergi dalam rangkaian kegiatan reuni akbar ke-6 Palem Turi. Anda mungkin sebagian sudah menyimak bagaimana program liputan khusus Doha TV mengulas berbagai acara yang diadakan di Palem Turi ketika kemarin diawali dengan workshop begitu 2 hari di Sweet Star Hotel, kemudian juga di mana ada formulasi yang memang digodok di sana dengan banyak program tentunya menghadirkan pemateri terbaik. Khususnya ini memang dilakukan Palem Turi agar kepengurusan dan juga Palem Turi bisa mendapatkan hal terbaik, menyampaikan yang terbaik juga. Mungkin seperti itu kira-kira pemirsa. Dan kemudian mungkin yang Anda juga simak kemarin, yaitu reuni akbar yang terselenggara, kita boleh apresiasi luar biasa sekali, di mana ada Bazar UMKM di sana, gegap gempita jalan kreasi, jalan sehatnya juga luar biasa. Kemudian juga digongi dengan sebuah pagelaran panggung akbar. Tapi ternyata ada hal penting yang terselip di sana, yaitu Munas, di mana musyawarah nasional ini sudah menghasilkan pengurus baru yang nantinya akan menahkodai Palem Turi selama 5 tahun ke depan. Baik, saya bersama Mas Maki Ali dan juga Mbak Yulis. Kalau Mbak Yulis tadi porsinya memang di workshop ya, warming up-nya berhasil, materinya kena, ada formulasi yang ditemukan, dibawalah ke Munas gitu. Oke, Mas Maki boleh sedikit memberikan intronya pada kami tentang Munas sendiri, seperti apa dan bagaimana? Ya, pemirsa yang berbahagia, dalam Munas tentunya kita maklum banyak hal yang dibahas di sana, khususnya tentang pertanggungjawaban, kemudian memilih pengurus yang akan datang, kemudian menyusun program kerja untuk kepengurusan yang akan datang, dan ini ada tambahan yang tidak boleh kita tinggalkan, bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dari 4 hal yang dibahas itu tentunya itu sudah dimulai di workshop nasional. Untuk pertanggungjawaban ini sebatas verifikasi. Dengan demikian di Munas nanti akan menjadi sempurna. Tidak ada sesuatu yang diragukan atas kerja dari pengurus yang lama. Betul. Kemudian untuk pengurus yang baru sudah dimulai bagaimana penjaringan seperti yang disampaikan oleh Mbak Yulis. Dan juga ADART ini mulai ada tahun 2016, tetapi jauh dari sempurna. Dalam dinamika diskusi itu luar biasa. Ada satu perkembangan
untuk penyempurnaan terhadap ADART itu. Oh begitu. Dan Baik, kita baik. bersyukur masukan dari workshop itu ada satu dinamika yang luar biasa, kita tanggapi sesuatu yang positif. Ya. Dalam 1 bulan penuh ada tim khusus membahas tentang Saya ingat betul pada saat workshop Mas Makiali ini kan termasuk yang pasang badan ya. Ketika ada counter begitu yang disampaikan beliau sebagai bentuk dinamika, karena kan memang terbuka betul. Terbiasa beliau dengan urusan itu ya. Saya memang langsung semua itu seperti samina wa ata'na gitu. baik suhu baik. Jadi memang seperti itu. Dinamika it's okay ya Mas ya, nggak apa-apa ya. dengan perkembangan itu menurut kami, menurut saya itu bahwa mereka itu sangat-sangat mencintai Palem Turi. Baik. Karena itu kita bagaimana tetap kita perjuangkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga bisa diangkat di Munas sebagai landasan kita berorganisasi. Sebab apa, di ADR itu yang jelas landasan berorganisasinya. Kemudian struktur organisasi Palem Turi sehingga sudah terstandar, yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang kedua lambang. Yang lambang Palem Turi yang menurut saya begitu gagahnya. Itu adalah karya-karya adik-adik. Gitu ya. Dilombakan. Semua ada filosofinya di sana. Betul. Tulisannya bagaimana? Salut ya. Gambarnya Di atas apa? itu ada juklu, itu salah satu ciri khas SMA 1. Iya betul. Nah, SMA 1 memang secara usia memang sudah sangat ini ya. Zaman Belanda sudah ada. Kemudian lambang organisasi Mars Palem Turi, Mars SMA 1 itu kita kukuhkan di ADART. Ini kadang-kadang bikin jealous ya, bikin cemburu di alumni yang lain. Kok bisa ya SMA 1? Kita gimana ya bikin terobosannya? Ya betul. Jadi kami yang termasuk golongan senior gitu ya, ingin meletakkan landasan yang kuat bagaimana adik-adik kita nanti untuk meneruskan itu bukan karena selera, tetapi ada satu kesepahaman, kesepakatan bersama yang diangkat dalam Munas. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan Munas, pertanggungjawaban. Ya. Begitu ada satu yang sangat menjadikan kerisauan dari para peserta. Bagaimana kok bisa menggerakkan ini dan itu, bagaimana sampai ada masalah musibah di Donggala. Kemudian ikut menangani tentang pandemi COVID dan sebagainya. Kita bisa menghimpun potensi lebih dari hampir 1,5 Dan hampir semuanya miliar. pasti di luar ekspektasi. Awalnya seperti apa, tahu-tahu udah Penggalangan sampai bingung mau ngirim gimana. Penggalangan dana. Masih ingat itu cerita itu. Baik. Itu kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan baik, Kesungguhan. Wah, kembali ke moto hidupnya Mbak Yulis. Ketemu di sana. Baik, benar-benar. Jadi SPJ tuntas kemarin ya Mas ya? Alhamdulillah tuntas, sehingga dengan verifikasi di workshop akhirnya bisa kita bawa ke Munas, sehingga sesuatu yang kerisauan dari mereka itu akan bisa terjawab dengan baik. Yaitu dinamika. Kita sangat maklum, bukan karena kita merasa diserang, bukan, tetapi kita tanggapi sesuatu yang dinamika. Iya. Toh juga itu kita bukan organisasi yang profit, dibayar untuk bergabung, bukan seperti itu ya Mas ya. Ya lucu juga ketika mereka menyerang sesuatu yang itu peruntukannya betul-betul dari kita untuk semua. Iya. Menurut saya bukan menyerang, tetapi mereka menginginkan ada satu pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan semua yang termasuk donati. Kita menyebut menyerang kenapa? Kadang-kadang nadanya tinggi sekali sampai kadang melengking begitu. Ya apa ya maksudnya? Itulah. Dinamika itu berarti menandakan bahwa adik-adik kita tuh peduli dan sayang terhadap Palem Turi. Itu dia. Pemimpin yang bijak seperti itu ya, jiwanya harus besar untuk bisa menerima banyak dinamika yang ada. Gimana tuh Mas? Kemudian penjaringan pengurus yang akan datang, kita himpun siapa yang diusulkan calon ketua umumnya, mulai dari struktur ya, itu mulai dari Dewan Kehormatan, mereka yang berjasa
yang senior, sangat senior, Ya. seperti Pak Hadi Purnomo, Betul. seperti Mas Herman, seperti Mas Pramonano, Betul. Mas Ru, kemudian yang lain-lainnya. Ya, ya. Itu kita Dewan posisikan Kehormatan seperti itu. di sana. Di bawah Dewan Ada Kehormatan. penasehat, Dan penasehat. kemudian ada ketua umum, dan ketua umum ini tentunya kita tampung ada calon 5 Berapa calon. kemarin? Ada Oke. 5 calon. Wah, itu dia dinamis sekali lagi dinamis Di ya. workshop Itu kita mewakili banyak lintasan. Iya. Berapa Iya. lintasan yang sudah terlahir ya? Kita sah-sah saja untuk Siapa yang- menjaring dari di acara workshop. Proses penjaringannya sendiri seperti apa kemarin, Mas? Diskusi. Apa tiap-tiap angkatan kelompok. diambil kelompok-kelompok sudah ngikuti ya semuanya. Oh. Satu diskusi satu kelompok itu kurang lebih sekitar 30. Oh, baik. Iya. Jadi Oke. mewarna itu. Kemudian dari sekian itu dari 5 silahkan siapa yang paling. Sistemnya apa kemarin? Pakai apa nih? Voting Jadi ya? begini, karena tetap mengkedepankan tentang senioritas. Ya. Yang muda-muda yang merasa ini kalau masih ada yang senior, Oh, saya begitu. tidak sanggup. Jadi Tapi mereka itu juga sanggup sebenarnya. begitu Iya. ya. Siap Sanggup jadi semua. ketua umum. Siap jadi ketua umum. Baik. Tetapi kalau ada yang masih senior, seyuganya yang senior. Maksudnya senior nih lebih diprioritaskan mereka yang Yang angkatannya lulus. lebih tinggi Iya. ya, lebih baik. Tetapi secara aklamasi mereka itu begitu kita tawarkan siapa yang paling siap. Dan yang paling senior kita sodori kesanggupannya, alhamdulillah mereka sanggup. Nah, itu Andaikan rezeki lagi kalau sudah seperti itu ya. Betul. rezeki banget. Andaikan yang senior ini tidak sanggup, kita Ditawarkan lagi. Tawarkan lagi yang Prosesnya senior. juga. Oh, bayangan saya Mas Makiali pada saat itu di mana-mana kemana-mana begitu ya, untuk bisa merangkul semua Iya. bukan hal yang Tapi mudah. mereka dengan legowo ya, dengan senioritas, dengan ketokohannya. Ya. Ya nuwun sewu seperti Mas Farid, ya tidak diragukan lagi. Iya, betul sekali. Mereka itu mantan ketua OSIS Nah. dan ketua tingkat Betul. nasional. Sampai Jadi sudah sangat terbiasa dengan menghadapi persoalan-persoalan ya, besar. selain persoalan juga bayangan saya itu nih alumni ini kan lintas profesi juga ya. Taruhlah dia dulu kepala perusahaan, kepala dinas atau apapun yang dihadapi kan anak buah, benar-benar anak buah. Kalau ini kan bukan ya Mbak ya. Jadi memang itu kemampuan untuk bisa merangkul semua, mengkomunikasikan banyak hal, apalagi kalau terkait dengan program yang sifatnya lebih ke sosial. Ya, bukankah begitu Mas? Kalau organisasi alumni memang fokusnya pasti ke arah sosial ya Mas ya. Dan lagi yang kita cari bukan semata-mata ketokohan, Baik. bukan pertimbangan keuangan, tetapi adalah mereka yang punya akses dan bisa dipercaya, itu harapan kita. Kemudian dibantu, alhamdulillah, adik kita Abdul Wahab sebagai ketua harian. Abdul Wahab. Ada nggak sih beliau sedang pusing? Ini kiprahnya yang sudah tidak diragukan. Ya, mulai awal sampai mau di atas panggung, di bawah panggung, dia eksis terus ya kalau Mas Wahab nih ya. Baik. Tidak kalau bisa kalah- tambah ngegram. Nah, gitu. Iya, dinamika. Yang tidak kalah pentingnya mengukuhkan Ya. program. Ada satu tahapan program yang namanya Reprolita. Jadi jangka panjangnya adalah 25 tahun, Ya. untuk jangka menengahnya 5 tahun. Bagaimana sebelum tahun 2006 ini adalah meletakkan dasar berhimpunnya alumni. Itu baru kita mulai. 2006. Artinya, 2006. Menggalang. Baru proses penggalangan di sana ya. Mestinya sudah dimulai. Ini bagian penting nih Mas Maki, karena saya yakin alumni yang lain ini lagi mantau kita ya. Belajar dari Pak Guru itu manfaat dong ilmunya ya gitu. Jadi 2006 ada landasan awal di sana ya, penggalangan alumni. Kemudian tahun 2006-2011 itu ada penyatuan spirit alumni dalam malam tuli. Jadi menggugah bagaimana kesadaran untuk menjadi anggota. Sekali lagi nggak mudah. Ini 5 tahun. Iya, butuh waktu. Sehingga terbentuk malam tuli wilayah-wilayah itu. Baru di 2011 itu ya. 2011. Oke. Ya, sebelumnya sudah ada Hanya yang beberapa muncul. daerah. Ya, baru kemudian dimunculkan benar ya. Kemudian yang Proses berikutnya? 2011-2016 itu
mulai merangkai potensi alumni. Nah, Jadi ada berbagai profesi sampai adik-adik kita yang lulus dari SMA 1 mau meneruskan ke Jogja, ke Jakarta, kita bisa komunikasi yang ada di Jakarta. Wadahnya sudah ada. Ditempatkan mungkin di sana Kosnya tidak ada saudara, sementara. tidak ada ditampung. gitu ya. Baik. 10 tahun. 10 tahun untuk bisa menggali potensi jawil sana jawil sini. Ayo kamu jangan, dan yang paling penting adalah mungkin di bagian menggugah itu tadi ya buat saya, karena semua punya potensi, semua punya skill, bahkan mungkin multi talent gitu, tapi ketika dia tidak tergugah, istilahnya tidak muncul jiwa militannya untuk aku Palem Turi loh ya, aku memiliki sesuatu yang bisa aku bagi, itu ya bagian sulit ya Mas ya. Baik. Bagaimana Mas Kemudian Maki? 2016-2022 ini Iya. pengembangan potensi. Nah, Yang sudah potensi sudah ya. sudah tergali, dikembangkan. Baik. Anda punya usaha apa dari angkatan ini? Saya punya usaha ini. Ini salah satu untuk pengembangan ekonomi usaha untuk menuju Palem Turi sejahtera nanti. Dan kami bersyukur sekali ketika di fase pengembangan ini kami digandeng, salah satunya kemarin terima kasih juga untuk Mas Wahab ya, yang memang awalnya kita saling menjawil begitu, jawil-jawilan. Intinya bahwa memang sudah waktunya kita tunjukkan pada semua alumni dari sekolah manapun apa yang proses yang dialami oleh Palem Turi ini bisa jadi guru begitu ya, bisa jadi cermin. Nyatanya di 2020 pada saat itu pandemi juga ya, proses mengembangkan itu justru jadi melejit begitu, justru menjadi lebih bisa tersosialisasikan dengan kehadiran podcast Palem Turi. Saya ingat berapa episode yang selama kurun waktu 3 tahun kami hadirkan, ada berapa judul topik yang kami sampaikan pada pemirsa, semuanya menginspirasi. Mulai dari mereka yang dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan politik juga pada saat itu dihadirkan, betul, olahraga. Jadi memang fasenya seperti itu ya Mas Maki ya. Baik. Kemudian tahapan berikutnya tahun 2022-2007 itu masih pengembangan potensi Palem Turi. Oh gitu. Untuk menuju 2027-2032. Wow. Palem Turi sejahtera. Baru kesejahteraan. Tapi saya pikir Palem Turi sudah sejahtera banget ya. Buktinya sudah banyak yang hari ini terbantu oleh Palem Turi di sekolah. Beasiswa kan ada ya, pendampingan kan ada ya. Bakti Palem Turi untuk tidak hanya alumni tapi juga untuk masyarakat sudah sangat kami rasakan. Betul Mas. Ini periode yang sangat hati-hati bagaimana harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita lepas dari tujuan akhir. Karena itu dalam waktu dekat insya Allah dari masing-masing bidang yang kemarin bidang penggalian dana sudah tidak up to date lagi. Gitu. Kita ganti dengan kelembagaan formasi baru ya. Bagaimana karena itu? Ya tentang bagaimana keabsahan tindakan itu yang sangat ya tentang keabsahan tindakan. Banyak hal yang juga sekali lagi kita harus contoh dari Palem Turi. Di antaranya ketika mendaftarkan pada Kemenkumham Palem Turi sebagai yayasan, luar biasa. Kemudian juga saya tuh kadang-kadang iri dengan mereka yang sangat boleh lah, karena iri saya ini tujuannya insya Allah baik begitu. Mereka mau mewakafkan, mereka mau menginfakkan, dan bukan orang Palem Turi. Iya, waduh, tapi kan percaya dengan sudah ada kan yang Palem Turi, betul, sudah percaya pada Palem Turi itu kan juga bukan hal yang mudah juga untuk mengemban amanah dalam hal ini ya Mas Maki ya. Saya ingat sesi wawancara dengan Anda pada saat itu Mas kan menyampaikan pada saat peletakan batu pertama musola di Johor Wates ya, betapa Mas Maki menekankan bahwa kita harus memberi manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Nah itu, mengawal itu mungkin ya. Apakah ini bagian dari itu tadi, tujuan 2022-2027 itu, Mas? Ya, saya kira demikian. Dan kita upayakan untuk pembangunan musola dan tempat pendidikan Al-Quran itu, kita berupaya tidak mengedarkan proposal. Bagaimana menggali potensi warga setempat dan kembali pada warga setempat
dan juga dari dimanfaatkan. Betul, Palam Turi sekali lagi Mas. Ya, Palam Turi. Tapi insya Allah ini kok ya optimis ya kalau Mas Maki. Alhamdulillah dari warga sudah ada yang siap. Jati Jati itu ada 10 pohon yang sudah terhimpun. banyak katanya udah ada juga. Oh iya. Bahkan untuk pengadaan air itu sudah ada, sekarang sudah siap. Masya Batu Allah. bata sudah Batu merah 10.000 lebih. Keren. Aduh, saya merinding denger ceritanya. tukangnya Kita itu tinggal yang beri merangkai makan juga. aja, merangkai. Bahkan tukang Tukang yang beri makan sudah ada tiap hari. Bagian yang paling sulit kan ada jadi konduktornya. Ibarat orkestra begitu kan, Mas Maki di sini hadir untuk bisa ayo Saik di sini ya biar nadanya indah ya begitu kan Mas? Iya Ya, betul. ya. Mas Maki itu ahli. Diakui kan, diakui sama adiknya nih Mas Maki. Ya baik. Jadi yang jelas dari berbagai hal yang kita sampaikan itu adalah merupakan upaya. Goalnya moga-moga ini manfaat untuk Amin. alma mater, untuk warga Palam Turi, Amin. umumnya kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Kalau Jadi, dipikir-pikir asetnya banyak sekali ya. Aduh, dan ada semuanya. satu bidang tanah lagi yang ada Di Barjayadi. Nah itu dia yang kemarin di Sukiwaras. Sukiwaras ya. Ya, itu lebih dari 1.500 meter. Ini yang sedang dirancang untuk apa yang bisa bermanfaat untuk Yang masyarakat. daerah sana apa kira-kira? Malah agak jauhan dikit dari Kediri, tapi tidak perlu ada di tempat asal untuk bisa memberikan manfaat begitu ya Di Mas? daerah-daerah nanti ada. itu dia, keren Ini luar Mbak Yun, biasa. jadi Dalam kita tidak mengesampingkan ada adik-adik kita perangkatan itu membangun masjid. Iya. Itu yang belum terekspos Iya. di daerah Mojo Pantu Asiwan. Kemudian ada taman musola pendidikan, musola. Jadi semuanya sudah ada tujuannya ya. Misalnya kamu punya kelebihan harta, silakan untuk membangun musola. Di sana ada begitu ya. Ini lintas alumni kalau ingin mengupdate tentang mereka ingin mendedikasikan berkreasi di mana begitu ibaratnya Di perangkatan siap semua. silakan. Wow. Iya, silakan. Angkatan sudah punya Sekian. ya, program Program ya, sendiri. sendiri. Baik, luar biasa. Kita mewadahi yang secara makro, mereka itu Adik-adik. berkreasi perangkatan. Silakan. Berikutnya Baik. untuk ketua harian ini dibantu bidang ekstern, ini Mas Pramudi, Oke. yang intern kembali kepada Mbak Yuris karena kesuksesan Oh mereka. begitu, jadi ada Iya. subnya ya, ada intern, ada ekstern gitu Kemudian penguatan. dari bidang-bidang. Baik, Iya. baik ya. Saya tidak meragukan bagaimana hari ini Palam Turi hadir bersama di tengah masyarakat untuk memberi warna yang paling kita harus apresiasi dan memberikan manfaat itu tadi. Apalagi kalau manfaatnya dunia akhirat itu tadi ya Mas. Aduh, mungkin ini harus segera kita contoh, kita adopsi. Bolehlah kita tiru bagaimana kegigihan mereka untuk berjuang di jalur sambung silaturahminya. Ya, menyatukan alumni dari sekian lintas angkatan tentu bukan hal yang mudah. Tapi saya lihat bagaimana kehadiran Mbak Yuli saat ini, kemudian Mas Maki Ali yang juga menahkodai banyak sekali pengurus-pengurus hari ini dengan fungsi masing-masing. Itu akan lebih maksimal jika ada memang keikhlasan di dalamnya, begitu ya Mbak. Baik, saya sekali lagi nggak terasa ya kita ada di penghujung acara, tapi Mungkin ada satu ya, hal. saya ingin silakan Jadi Mas Maki. saya secara pribadi, Mbak Yulis secara pribadi juga. Silakan. Ini sebagian kecil dan kecil dari Palam Turi, bukan yang menakodai. Yang menakodai adalah adik-adik perangkatan, adik-adik perwilayahan semua. Baik, Sekali baik. lagi kita adalah Bukan sebagian apa-apa. kecil. Tanpa adanya suhu tidak akan ada kursi yang akan Iya. diberikan ya tadi. Adik-adik juga tidak akan bisa. Jadi harus saling ya. Yang saling. terakhir, ADRT itu kita ingin membuat satu landasan bagaimana berorganisasi yang sehat, itu saja. Oke. Iya, Ada saran bagaimana berorganisasi yang sehat, Mas Maki? Ini mungkin sebagai penutup ya untuk kita semua agar bisa merenung hal ini ya. Tentunya kita punya aturan yang disepakati bersama, Oke. dipatuhi bersama dengan ikhlas dan tulus. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena kehendak seseorang, Baik. tetapi sesuatu yang disepakati bersama. Saya kira demikian. Baik, Mbak Yulis menambahkan. Semoga dengan kesepakatan ini
semuanya bisa menerima dan keguyuban persatuan kita seluruh alumni mulai dari yang senior sampai dengan junior bisa kompak dan bersama-sama. Amin, amin. Baik. Tebar manfaat yang dilakukan oleh keluarga besar Palem Turi. Tentu harapannya itu juga menjadi bagian dari yang harus kita teladani. Kalaupun Anda hari ini mungkin sudah sependapat dengan saya bahwa belajar dari Palem Turi kita bisa memberikan manfaat untuk semua, yuk kita mulai. Dengan program podcast Palem Turi di sore hari ini ada banyak ilmu yang bisa Anda pelajari. Karena itu kalau Anda mungkin baru saja bergabung, terlewat dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua, silahkan simak kami lewat streaming YouTube di channel 23 Jawa TV. Jadi saya undur diri sampai di sini. Saya terima kasih untuk Mbak Yulis, Mas Maki Ali, semoga sehat selalu. Amin. Anda masih banyak dibutuhkan oleh kawan-kawan yang lain, terutama Dinda-Dinda. Dewan Penasehat. Maksudnya Dewan Penasehat ya. Kalau Mbak Yulis kan di eksternal internnya ya, baik. Di studio juga udah penuh nih, semua kumpul sudah kumpul semua ya. Ada Mas Map, ada Mbak Pram, Mbak Rini. Mereka di dan luar ada zona. ini kok ngumpul. Supporter. Ya, itu tadi pemirsa. Saya akhiri sampai di sini program podcast Palem Turi. Kita sambung kebersamaan kita di episode berikutnya. Saya undur diri. Selamat sore, tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palem Turi. Mulia.